Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Adelia dengan NIM B1A123118 dari kelas C Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional, definisi dari hukum perdagangan internasional, tujuan dari hukum perdagangan internasional, istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hukum perdagangan internasional, contoh dari perdagangan internasional itu sendiri, dan juga kesimpulan dari materi-materi tersebut. Ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional sangatlah kompleks, yaitu mencakup lintas antar negara. Terdapat perbedaan kewarganegaraan di sini. Perdagangan berevolusi dengan sangat cepat, dari yang awalnya barter tukar-menukar barang, lalu jual beli offline menggunakan alat tukar mata uang, dan juga berkembang sekarang jualan online atau menggunakan e-commerce. Jadi, dari transaksi yang sederhana sampai transaksi yang rumit. Kemajuan-kemajuan dari perdagangan sendiri tidak lepas dari kemajuan teknologi. Di Indonesia, perdagangan internasional pertama kali dilakukan pada abad ke-17 oleh pedagang asal Sulawesi, yaitu Amanagapa, tepatnya di Makassar. Ia melakukan perdagangan internasional dari Makassar ke Selat Malaya, yaitu Singapura dan Malaysia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum perdagangan internasional menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Cliff M. Smithoff. Menurut Smithoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Jadi, Smithoff mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional sifatnya harus perdata, dan juga yang kedua harus ada perbedaan kewarganegaraan. Isi hukum perdagangan internasional yang kedua yaitu menurut pendapat dari M. Rafiqul Islam. Menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional adalah suatu kumpulan aturan, norma, prinsip, dan praktik atau kegiatan keuangan yang kemudian menimbulkan peraturan-peraturan yang mengatur perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, dan memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Jadi menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional tidak semata-mata atau tidak murni sifatnya perdata, tetapi juga memiliki sifat publiknya, karena negara juga berperan penting dalam hukum perdagangan internasional. Negara juga memiliki peran sebagai regulator. Negara mengatur dari perdagangan internasional itu seperti memberi kebijakan-kebijakannya. Yang ketiga, definisi hukum perdagangan internasional menurut Hercules Boschen. Menurut Hercules Boschen, hukum perdagangan internasional sangatlah kompleks. Menurut Hercules Boschen, hukum perdagangan internasional memiliki 3 unsur. Yang pertama, hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional merupakan perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki dampak atau berpengaruh terhadap perdagangan internasional secara umum. Dari ketiga definisi hukum perdagangan internasional yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa definisi dari hukum perdagangan internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur perdagangan penduduk suatu negara dengan negara yang lain. Penduduk yang dimaksud di sini bisa individu dengan individu, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Jadi definisi dari hukum perdagangan internasional itu sendiri sangat kompleks. Tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan dari hukum perdagangan internasional yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Yang kedua, memberikan kepastian hukum
dalam hal perdagangan internasional. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasional suatu negara dalam hal perdagangan internasional. Yang keempat, mengurangi gangguan atau hambatan perdagangan internasional dan mendorong liberalisasi pasar. Yang kelima, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama ada international trade atau perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan antar negara. Yang kedua ada istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor kebalikannya, yaitu membeli barang atau jasa dari negara lain lalu dibawa ke dalam negeri. Lalu ada istilah tarif atau pajak atas barang ekspor dan impor. Lalu ada non-tarif, yaitu selain dari pajak tadi bisa misalnya kuota atau lisensi atau standar kualitas. Ini menjadi salah satu hambatan dari pemerintah tentang perdagangan internasional. Lalu ada trade agreement atau perjanjian perdagangan, yaitu kesepakatan dari negara yang satu dengan negara lain atau beberapa negara lain tentang syarat-syarat perdagangan internasional. Lalu ada WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. Lalu ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian umum tarif dan perdagangan. Di sini dia berisikan perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional itu. Lalu ada FAT atau Free Trade Agreement, yaitu perjanjian umum bebas. Lalu ada dumping, yaitu kegiatan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Lalu ada istilah yang terakhir, yaitu subsidi atau bantuan keuangan dari pemerintah. Contoh dari perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan antar suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya, Indonesia yang mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat, mengekspor baju batik ke China, lalu mengekspor berbagai komoditas pertanian seperti kelapa sawit, cengkeh, kopi, dan lain sebagainya ke berbagai negara tetangga seperti Tiongkok. Lalu, contoh lainnya yaitu impor. Indonesia mengimpor mesin dan peralatan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional mengatur transaksi-transaksi lintas negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ekonomi global. Sejarahnya berkembang sangat pesat dari mulai perjanjian yang sederhana sampai yang kompleks oleh WTO, mencakup transaksi, sengketa, dan perlindungan pelaku usaha. Hukum ini untuk mewujudkan perdagangan yang adil. Dan juga banyak istilah-istilah yang digunakan dalam hukum perdagangan internasional seperti ekspor, impor, tarif, dan non-tarif. Contohnya ekspor minyak mentah, contohnya impor barang elektronik. Jadi, hukum ini secara keseluruhan memberikan keuntungan bersama dalam perdagangan antar negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kedua, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.